Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur. Marilah kita simak untuk materi kali ini dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan ketentuan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, mempraktikkan sujud sahwi, tilawah, dan sujud syukur, membangun sikap tunduk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rendah hati, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, serta menjadi insan yang pandai bersyukur. Yang pertama, kita akan membahas sujud sahwi. Dalam lisanul Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu Subhanaman la yanamu wa la yashu. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sahwi juga yang kedua sama dengan bacaan sujud sahwi yang pertama. Setelah selesai sujud sahwi yang kedua, dilanjutkan dengan salam. Hikmah melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, menjadi pribadi yang rendah hati, sportif, mau mengakui kesalahan diri, dan bersegera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilapannya, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Menyadari bahwa manusia tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong dan harus selalu beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang-orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum pelaksanaan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Menghadap kiblat, berniat untuk sujud tilawah setelah menyumpai ayat sajadah, melakukan takbiratul ihram, sujud 1 kali, disunahkan membaca doa sujud tilawah, dan bangun dari sujud dengan membaca takbir kemudian melakukan salam. Tata cara sujud tilawah di dalam sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang salat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat sajadah. Setelah sujud, langsung takbir dan kembali berdiri untuk melanjutkan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah, setelah membaca ayat sajadah, maka makmum harus mengikutinya. Akan tetapi jika imam tidak melakukan sujud tilawah, padahal ia membaca ayat sajadah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah secara sendiri. Hikmah melaksanakan sujud tilawah. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud tilawah, kita sebagai makhluk ciptanya akan menjadi merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dijauhkan dari godaan setan. Yang ketiga, meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang telah memiliki ketakwaan, orang tersebut akan selalu yakin terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dianjurkan ketika seseorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, diawali dengan niat untuk sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa. Yang ketiga, bangun dari sujud kemudian salam. Hikmah melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat, anugerah, dan karunia kepada manusia. Yang kedua, tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di dunia. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah
satu-satunya zat penolong bagi hambanya. Nah, itulah tadi materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.